Cerita dari film ini akan mengikuti seorang anak berusia 12 tahun yang ayahnya meninggal dalam perang saudara Spanyol tiba di panti asuhan anak laki-laki yang tidak menyenangkan. Ia menemukan bahwa sekolah itu berhantu dan memiliki banyak rahasia kelam yang harus ia ungkapkan. Sebuah mobil baru saja tiba di panti asuhan Spanyol. Dari dalamnya turun Tuan Ayala dan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Carlos. Segera Tuan Ayala pergi bersama staf untuk menghadap kepala panti yang bernama Dr. Casares. Sementara Carlos, ia tertarik pada bom yang tertancap di tanah halaman depan panti. Tiba-tiba Carlos teralihkan saat melihat seorang anak yang berada di dalam ruang dapur. Carlos datang menghampiri, namun sosok itu menghilang. Carlos hanya melihat sebuah bayangan melintas. Tak lama dua anak bernama Galvez dan Awal menyapa, lalu Carlos pergi bersama keduanya untuk memperlihatkan beberapa komik dan mainan yang ia bawa. Saat sedang bermain, seorang anak bernama Jaime datang mengganggu, sehingga mereka pun terlibat pertengkaran sampai Ayala datang memanggil. Ia meletakkan koper Carlos lalu bergegas keluar dan berkendara meninggalkan Carlos seorang diri di panti itu. Carlos begitu bersedih. Ia tidak menyangka akan berakhir di panti karena setahu Carlos, kedatangannya hanyalah untuk menemani Tuan Ayala melakukan kunjungan di panti ini. Melihat Carlos bersedih, Dr. Casares segera datang untuk menghiburnya. Kemudian Carmen membawa Carlos ke kamar dan memberikan kunci lemari untuknya. Malam itu dua orang anak tertua panti yang bernama Jacinto dan Conchita yang juga merupakan sepasang kekasih sedang berbincang di halaman depan panti. Saat suasana dirasa semakin dingin, mereka pun masuk ke dalam kamar. Sementara di kamarnya, Carlos melihat goresan di dinding yang bertuliskan nama Santi. Carlos menyebutkan nama itu, lalu tiba-tiba terdengar suara nafas berat dari sesosok bayangan di balik tirai. Tapi saat tirai dibuka, tidak ada apapun di baliknya. Dengan hati-hati, Carlos memeriksa kolong ranjang. Tiba-tiba kendi air tumpah, lalu Carlos melihat jejak kaki. Kemudian, bayangannya melintas di lorong depan kamar. Tak lama, Jaime dan teman-temannya datang kepada Carlos. Ia memaksa Carlos agar mengambil air di sumur untuk mengisi kembali air kendi. Meskipun sebenarnya mereka dilarang keluar pada malam hari, Carlos ditemani oleh Jaime tetap pergi menuju ke sumur yang berada di dapur. Di halaman, Jaime mengatakan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam bom ini dan ia mengetahui keberadaan mereka di sini. Karenanya Carlos menempelkan telinganya, namun saat Conchita melintas, mereka bersembunyi lalu diam-diam mengintip dan mengetahui hubungan yang terjalin antara Conchita dan Jacinto. Diam-diam mereka masuk ke dapur melalui selap pintu, lalu Jaime mengambil air terlebih dahulu kemudian keluar dari sana. Namun saat gilirannya Carlos, tiba-tiba beberapa gunting terjatuh, yang mana suaranya itu mengganggu Jacinto yang sedang memadu kasih sehingga Jacinto pun pergi untuk memeriksa. Mengetahui kedatangan Jacinto, Carlos segera bersembunyi. Saat itu Jacinto yang tidak mengetahui keberadaannya tidak mencurigai apapun terjadi di ruangan itu. Lalu Jacinto membuka dinding yang mana di dalamnya terdapat berangkas rahasia. Jacinto mencoba membuka dengan kunci yang dibawanya, namun upayanya itu tidak berhasil. Tiba-tiba angin berhembus memadamkan lampunya. Jacinto hanya menatap ruang basement kemudian pergi dan mengunci dapur menggunakan rantai. Selepas kepergian Jacinto, Carlos pun keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat dari ruang basement sehingga Carlos yang penasaran perlahan menuruni anak tangga. Carlos terus berjalan sampai di kolam ujung ruangan. Terlihat bayangan melintas yang ternyata adalah arwah dari seorang anak. Sesaat, arwah itu menghilang lalu kembali muncul menepuk pundak Carlos. Namun Carlos tidak bisa melihat wujudnya. Hanya saja, Carlos mendapati darah mengambang di hadapannya bersamaan dengan terdengarnya suara.
yang mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Carlos yang ketakutan pun segera kembali dengan arwah anak yang masih mengikutinya, tetapi pintu terlalu sempit sehingga Carlos harus membuka bajunya agar bisa keluar dari sana. Setibanya di halaman, dari jendela kamar, Jaime melepaskan batu dari ketapel yang memecahkan kendi. Suara itu membuat Jacinto kembali datang dan menangkap Carlos. Karenanya Carlos dan teman-temannya mendapatkan hukuman untuk merapikan semua patung yang ada di dalam panti itu. Setelahnya, Carlos pergi ke basement. Di sana Carlos mencoba berkomunikasi dengan arwah anak, tapi tak lama kemudian Jaime dan Marcus datang membawa pisau dengan marah karena turut mendapatkan hukuman. Mereka melemparkan Carlos, lalu Carlos membalas melemparkan batu yang tanpa sengaja menjatuhkan Jaime ke dalam kolam. Melihat itu, segera Carlos menyelam untuk menyelamatkan Jaime. Tanpa ia sadari, terlihat tubuh dari sosok arwah anak berada di dasar kolam. Tiba-tiba Jacinto datang dan menjadi marah saat menemukan pisau yang tergeletak di lantai. Carlos mengakui bahwa pisau itu adalah miliknya untuk melindungi teman-temannya. Namun karenanya Jacinto menggoreskan luka di pipi Carlos. Kepada Dr. Casares, Carlos menceritakan perihal arwah anak di dalam basement. Namun, sebagai orang sains, dokter menyangkal semua cerita Carlos. Kemudian dokter memperlihatkan ramuan produksinya yang terbuat dari tulang belakang janin yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit yang biasa juga ia konsumsi. Namun karenanya Carlos menjadi ketakutan lalu berpamitan pergi dari sana. Pada malam harinya, anak-anak berkumpul membahas suara nafas berat yang sering mereka dengar. Namun, pembahasan itu membuat Jaime marah lalu meninggalkan mereka. Galvez melanjutkan ceritanya. Ia meyakini bahwa suara nafas itu adalah dari seorang anak bernama Santi yang saat berada di panti ini, ia menempati ranjang nomor 12 milik Carlos. Santi menghilang secara misterius di malam saat terjadinya serangan bom. Para guru meyakini bahwa Santi yang ketakutan berlari meninggalkan panti dan tidak pernah kembali. Sementara itu, tanpa diduga ternyata Jacinto menjalin hubungan gelap dengan Carmen. Jacinto melakukan ini tentu dengan sebuah alasan untuk mengambil kunci berangkas. Keesokan harinya saat sedang membantu Jacinto memuat produksi air limbo milik Dr. Casares untuk dijual, Jaime memberikan sebuah cincin kepada Conchita. Setelahnya, dokter pergi bersama Conchita untuk menjual barang dagangannya. Setibanya di tujuan pada malam hari, dokter begitu kaget saat melihat Ayala ada di antara para tahanan perang yang dieksekusi oleh para tentara. Sementara Carlos yang sedang membuka buku gambar Jaime menemukan gambar seorang anak dengan noda merah di kepalanya, sehingga Carlos menduga bahwa Jaime mengetahui sesuatu yang terjadi terhadap Santi. Kemudian Carlos menuju ke halaman depan. Ia bertanya kepada Bom untuk memberitahu keberadaan Santi saat ini. Tiba-tiba sebuah pita melayang masuk ke dalam dapur. Dari kegelapan, Santi muncul mengatakan bahwa banyak di antara mereka yang selanjutnya akan mati. Carlos berlari ketakutan dengan Santi yang terus mengikutinya hingga ke lorong kamar. Saat itu, semua pintu terkunci kecuali ruang pakaian. Carlos mengurung diri dan tertidur di sana. Pagi itu dokter menceritakan keadaan gawat yang dilihatnya malam tadi. Ia merencanakan pelarian bersama sebanyak mungkin anak yang bisa mereka bawa dengan menggunakan emas di dalam berangkas. Tapi saat membuka berangkas, tiba-tiba Jacinto datang meminta semua emas di dalamnya. Jacinto terhenti saat dokter datang dengan senapan memaksa Jacinto keluar dari gedung panti. Setelahnya mereka segera mengemas barang-barang. Sesaat Conchita pergi ke gudang untuk mengambil bahan bakar. Tapi saat itu kaleng bahan bakar sudah menghilang. Conchita hanya menemukan sekaleng minyak yang sudah dalam keadaan kosong. Lalu ketika kembali ke mobil,
Conchita mengetahui bahwa mobil sudah tersiram minyak yang terhubung ke ruang dapur, tepat di samping ruang di mana anak-anak sedang berkumpul. Di dalamnya, Conchita mendapati Jacinto sedang menyiramkan minyak ke seluruh ruangan dapur. Lalu Jacinto melemparkan api yang lalu menyambar kaleng-kaleng minyak dan dengan cepat menyebar. Segera dokter bertindak mengamankan anak-anak, sementara Carmen menjemput Alma yang saat itu mencoba memadamkan api. Namun saat akan pergi, tiba-tiba terjadi ledakan besar dari kaleng minyak yang menewaskan beberapa anak panti. Setelah api padam, dokter segera masuk dan mendapati Carmen sedang sekarat sampai pada akhirnya tewas di pelukan dokter Casares. Kematian Carmen meninggalkan luka mendalam bagi dokter. Kemudian, dokter duduk di depan jendela lantai atas menunggu kedatangan Jacinto. Sementara di luar, Conchita berpamitan kepada Jaime untuk berjalan kaki ke kota demi mendapatkan bantuan. Menggunakan cincin pemberian Jaime, Conchita memulai perjalanan panjangnya. Kejadian ini membuat mereka mengurungkan niat pelarian. Anak-anak tidur di kamar dengan alas seadanya. Saat itu kepada Carlos, Jaime menceritakan tentang Santi yang tidak lain adalah teman dekatnya. Di suatu malam, Jaime sedang bersama Santi mencari siput di kolam basement dapur. Tiba-tiba terdengar beberapa kali suara pukulan sehingga Santi pergi untuk memeriksa. Di dapur, Santi mendapati Jacinto yang sedang berupaya membuka berangkas. Namun Jacinto segera mengetahui keberadaannya lalu berupaya menangkap Santi. Dengan cepat Santi memperingatkan agar Jaime segera pergi dan bersembunyi. Namun naasnya Santi justru tertangkap. Di sana Jacinto mendorong Santi, yang tanpa diduga dorongan itu membuat kepala Santi terbentur hingga sekarat karenanya. Sesaat Jacinto pergi mencari peralatan, Jaime keluar menjenguk Santi, namun Santi yang tidak mampu bertahan pada akhirnya tewas di hadapan Jaime. Tak lama, Jacinto datang mengikat tubuh Santi dengan batu lalu menenggelamkannya ke dasar kolam. Saat akan kembali ke kamar, Jaime melihat beberapa pesawat tempur melintas lalu menjatuhkan sebuah bom yang mendarat namun tidak meledak di halaman depan panti. Kejadian dan rahasia Jacinto inilah yang kemudian membuat Jaime menjadi trauma sehingga enggan membahas apapun tentang Santi. Di perjalanannya, Conchita menghentikan sebuah mobil yang melintas, namun ternyata mobil itu ditumpangi oleh Jacinto dan teman-temannya. Lalu Jacinto datang merayu Conchita agar mau berpihak kepadanya, namun Conchita menolak sehingga Jacinto pun menghabisinya. Di lantai atas, dokter bersama Carlos dan Jaime mengetahui kedatangan Jacinto. Namun Jacinto yang menyadari keberadaannya sedang diawasi pergi untuk mengecoh dan menunggu kesempatan. Saat sedang membereskan barang-barang, Carlos mendapati Santi sudah berada di ruangan itu. Saat itu, Santi meminta agar Carlos membawakan Jacinto kepadanya. Mendengar itu, Carlos segera mencari Jaime, namun Jaime tidak lagi terlihat, hanya ada dokter yang saat itu sudah tewas terduduk di kursinya. Tak lama Jacinto datang membawa Jaime, lalu mereka mengurung semua anak di dalam ruangan gudang, sedangkan Jacinto bersama teman-temannya berupaya membuka berangkas. Di dalam ruangan, Jaime memacu mereka dengan mengungkapkan fakta bahwa Jacinto adalah pembunuh Santi. Jaime meminta agar teman-temannya tidak takut untuk melakukan perlawanan. Meskipun mereka kecil, namun mereka menang jumlah dan bisa membuat senjata pertahanan. Untuk itu, Jaime membantu Galvez keluar melalui jendela agar bisa membukakan pintu. Namun Galvez terjatuh yang membuat kakinya terkilir. Beberapa saat kemudian seseorang datang kepada Galvez. Lalu dari dalam terdengar suara dari seseorang membukakan pintu. Mereka pun datang kepada Galvez. Lalu Galvez mengatakan bahwa dokter datang kepadanya dan dokter jugalah yang membukakan pintu gudang. Kemudian dokter pergi dengan hanya meninggalkan lap tangannya.
Sementara itu Jacinto tidak menemukan emas di dalam brankas. Mereka hanya mendapati beberapa dokumen anak panti di dalamnya. Sehingga pada keesokan harinya, kedua temannya yang merasa kecewa pergi dari panti meninggalkan Jacinto. Tapi setelahnya Jacinto menemukan emas itu tersimpan di dalam kaki palsu milik Carmen. Saat sedang menyimpan emasnya, Jaime datang menantang Jacinto, kemudian mereka berlari dan berpencar di basement dapur. Di sana Carlos bersama Marcus dan Galvez berdiri menghadapi Jacinto. Saat Jacinto akan mengangkat senjata, tiba-tiba Jaime menusuk tombak di rusuk kanan yang cukup untuk menjatuhkannya. Kemudian bersama-sama mereka menyerang dan menggiring Jacinto mendekati kolam. Lalu mereka mendorong Jacinto untuk mengirimkannya kepada Santi. Di air, Jacinto kesulitan berenang karena luka dan emas yang berat semakin menenggelamkannya. Tak lama, Santi menyambut Jacinto lalu membawanya pergi semakin dalam. Setelahnya mereka datang kepada dokter yang pada kenyataannya Dr. Casares sudah meninggal, sehingga diketahui bahwa yang datang kepada Galvez dan membukakan pintu gudang adalah arwah dari Dr. Casares. Hal ini sekaligus membuat dokter mempercayai bahwa arwah itu adalah sesuatu yang nyata. Namun sayangnya, semua itu hanya bisa dibuktikan saat dokter sudah menjadi arwah. Pada akhirnya Carlos, Jaime dan anak-anak selamat lainnya pergi meninggalkan panti dengan arwah dokter mengiringi langkah kepergian mereka dan mengakui bahwa arwah itu adalah nyata dan saat ini ia adalah sesosok arwah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.